Halo internet, it's me Yoga. Di sini gue bakal bikin dokumentasi project yang gue sebut project itu sebagai Project Labu. Life after breakup. Project Labu ini, Life after breakup. project ini ditujukan buat gue pribadi, buat ngerekam perjalanan pulih pasca breakup dan hal-hal apa aja yang diperlukan buat kita bisa berdiri sendiri tanpa harus dibayang-bayangin masa lalu. Kalau lu nemu dan nonton video ini, kemungkinan besar lu tuh relate. Oleh karena itu, selain buat gue pribadi, gue juga mau share ke kalian di idea oleh apa aja sih yang harus kita lakuin daripada lu bingung kalau lu ada di posisi yang sama juga. Perjalanan kali ini gue mulai dengan makeover diri gue. Menjadi sesuatu yang gue selalu bingung entah dia suka atau enggak. Karena sekarang kita udah berdiri sendiri, kita bisa mulai belajar buat pentingin keinginan kita. Jujur, gue belum pernah cukur di salon sebelumnya. Biasanya paling asgar, capster, mentok-mentok barber lah. Nah, gue pengen cobain sesekali spend money buat diri sendiri tuh kayak apa sih? Sampailah gue di salon Pai and Team. Di sini jujur gue clueless ya, mau cukur model apa. Again, gue nggak pernah cukur model apapun. Disclaimer alert, se-attach itu dulu gue sama dia. Sampai dulu setiap gue mau potong rambut, itu pasti selalu ditemenin. Dan dia ngomong ke tukang cukurnya, mau potongan gue model apa. Ya selain karena gue introvert, gue nggak bisa ngomong sama orang, gue juga nggak punya referensi aja harus potong apa. Lanjut, di sini gue ngobrol banyak perihal rambut. Nemulah gue gaya quiff kalau nggak salah. Ya intinya kalau lu tipe muka yang bulat, quiff ini bakal bikin struktur wajah lu kelihatan lebih oval aja, karena dia kan kayak agak tinggi gitu ya. Langsung aja, gas gue bilang. Oke, jadi sambil cukur ini gue juga mau bilang kalau gue ada niatan mau warnain rambut. Again, gue nggak tahu mau diwarnain gimana. Gue juga takut aneh kalau diwarnain, karena gue nggak punya referensi sebelumnya. Sialnya, rambutnya dulu berwarna, dan seingat gue warnanya bagus. Yaudah gue request kayak gitu aja, karena menurut gue udah familiar sama warna tersebut. Nah, sambil diwarnain, gue mau cerita sedikit nih sama kalian. Mungkin, selain dokumenter, video ini bentuk diary gue kali ya. Gue udah bilang di awal kalau gue itu introvert. Gue nggak bisa ngomong sama orang. Termasuk kalau pesan nasi goreng pun, gue bilang nggak pedas dan nggak pakai sayur aja, selalu dia yang ngomong. Sebegitu nggak beraninya gue ngomong sama orang. So, gue tidak terbiasa pula buat cerita ke orang. Mungkin video ini adalah platform yang oke ya buat gue cerita. Udah nih, dioles-oles. Sambil nunggu bleaching, sambil makan, ternyata cat rambut tuh lama ya. Buat lu yang belum pernah cat rambut, ya lu expect aja deh kalau 3 jam, bahkan bisa lebih katanya kalau request tuh macem-macem. Setelah beres, lanjut dicuci, dan diwarnain lagi, dan dibilas. Kira-kira gitu kali ya prosesnya. Gue juga gak tahu namanya. Dan inilah hasilnya. Kenapa dari dulu model rambut gue selalu dari dia? Bahkan bukan cuma rambut sih, model fashion pun juga. Karena menurut gue orang yang cuek dan gak peduli sama pandangan orang lain aja sih. Jadi gue pede-pede aja mau digimanain. Dan dengan hasil yang kayak gini, tentu aja gue suka dan pede. Lihat nih, ini adalah hasil rambut gue setelah beberapa hari. Dan gue pakein shampoo apalah gitu, shampoo khusus biar warnanya lebih keluar katanya. Tenang, perjalanan kita gak cukup sampai sini. Kita lanjut bergerak. Ya, kalau lu tinggal di daerah Jakarta Selatan, harusnya lu familiar lah ya dengan jalanan ini. Karena juga dulu gue ngekos dekat sini. Blok M adalah tempat paling sering kita datengin. Lumayan banyak lah memori di sini. Dari makan, main biliar, nongkrong, ngapa-ngapain juga di sini. Bukan maksudnya ngapa-ngapain ya, tapi ngapa-ngapain. Gimana sih? Pokoknya ya ngelakuin apapun lah pokoknya. Nih, dari kejauhan lo pasti udah kelihatan kan gue mau kemana. The Paris, tempat tindik pertama gue tahun lalu. Yap, sama dia juga yang nemenin pertama kali. Jujur gue awalnya tuh mau beli anting loop gitu. Antingnya doang yang kayak gini nih, yang kayak ring. Karena gue berkali-kali beli online dan itu gak cocok. Kayaknya karena daun telinga yang bawahnya ini nih, telinga gue tuh terlalu tebel deh. Jadi dia kayak gak ngeklik gitu.
ngobrol-ngobrol sama mbaknya, konsultasiin, dan ternyata anting loop di sini tuh nggak bisa beli satu piece, dia harus sepasang. Ada, kena iming-iming sales deh gue. Ya udah, gue bolongin lah di atas tindik gue yang sebelumnya yang di kiri tuh. Niatnya yang satu lagi ya udah buat spare aja kali ya, kali-kali hilang atau gue mau pasang loop dua-duanya gitu. Terus sambil proses nandain titik tindikannya, mbaknya yang satu lagi tuh ngomong, nggak sayang mas, mendingan kiri kanan, biar perawatannya sekalian. Nanti kan juga sembuhnya bareng. Dan tentu aja, gue bilang iya. Nggak tahu gue kenapa nurut aja. Proses pemasangan tindik ini semua sekitar 30 menitan kali ya. Nah, di sini tuh lu harus ngisi form gitu. Setelah gue isi form, mbak yang tadi ngeracunin gue buat tindik dua-duanya, itu ngecek nama gue udah pernah ada. Terus out of nowhere dia inget, mas yang dulu ditemenin sama mbaknya itu ya? Terus ya gue bilang aja dengan canggung, iya. Yap, udah kepasang semua kiri kanan. Beginilah hasilnya. Mungkin kalau udah berapa hari gue pengen ubah layoutnya sih. Yang kiri 2 loop, yang kanan bisa gue macam-macamin gitu. Kurang lebih beginilah hasilnya setelah gue ganti layout. Jadi yang kirinya 2 loop, yang kanannya nanti gue kalau udah kering banget sih, gue bakal ganti-ganti terus, gue macam-macamin gitulah. Oke, abis masang tindik, terus gue cabut deh. Oke, ini udah selesai. Gue nggak tahu kedengeran apa enggak. Cuman jadinya kiri kanan. Ternyata mau di sini doang, di kiri doang. Gara-gara dapat sepasang, terus gue mikir kayak ya nggak tahu lagi bakal gue pasang kapan. Jadi mungkin itu ya impulsiveness kalau lagi labu. Love after breakup. Ya, itulah perjalanan kita hari ini. Cukup impulsif sih, tapi gue nggak nyesel. Sebenarnya ini tuh juga eksperimen ya. Jadi sebelum bikin video ini tuh gue kayak ya berhari-hari lumayan galau gitu lah. Tapi gue selalu ngedinai gitu rasa sakitnya, kayak rasa galaunya gue kayak nggak boleh galau, nggak boleh gitulah. Kayak selalu ngedinai. Tapi akhirnya gue belajar dan gue sadar kalau rasa sakit itu kita jangan didinai, tapi kita perlu menari bersama rasa sakit gitu loh. Kayak makanya gue ya ke tempat-tempat dulu gue, momen-momen yang mungkin ada kaitannya sama dia, nggak apa-apa. Itu jujur ya, itu sakit, kayak keinget lagi, recall lagi. Tapi emang menurut gue harus kayak gitu biar gue juga kebiasa, karena gue nggak mau ngindarin tempat-tempat atau momen-momen cuman gara-gara dia. Ngapain? Ada yang pernah bilang sama gue kalau life won't get easier but you will get stronger. Gue sih berharap project ini cepat selesai ya. Bukan gara-gara gue bukan malas bikin video gitu, bukan. Tapi ya kalau gue udah berhenti artinya gue udah pulih dan gue gak perlu bikin aktiviti-aktiviti kayak gini lagi kan. So, kalau lu masih mau lihat perjalanan labu gue, Love after breakup. lu boleh banget subscribe sih. Kalau lu ada aktiviti lain atau saran gue harus ngapain gitu, mungkin sharing pengalaman ya. Kalau lu pernah ada posisi yang sama, boleh ditulisin di kolom komentar. Mungkin nanti kalau aktivitinya menarik, bisa jadi rutinitas gue bikinin video dan siapa tahu ngebantu yang lain juga. Oke, kalau gitu aja. I'm Yoga. Sampai jumpa lagi. Semoga. おいしいおにぎり